Hanya teringin menikmati kenikmatan sesaat, mungkin hanya 5 menit saja, semuanya hancur, semuanya hilang, nama baik Indonesia dicoreng di Malaysia, sungguh memalukan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semua orang itu, kita pasti mempunyai hawa nafsu, entah nafsu dengan makanan ataupun kuliner, ataupun nafsu dengan lawan jenis. Baru-baru ini sangatlah viral di Malaysia, dan juga ini sungguh memalukan negara Indonesia. Ini ada salah satu seorang individu dari Indonesia, seorang wanita, seorang wanita, coba bayangkan, seorang wanita bekerja di Malaysia, ikut dokter atau bekerja di rumahnya dokter di Malaysia. Dia orang ini sangat-sangatlah membuat hal yang sungguh-sungguh memalukan. Karena kenapa? Karena dia orang itu sewaktu bekerja di Malaysia membawa dua laki-laki, yang satunya ini dari Indonesia, yang duanya ini dari Filipina. Ini sungguh memalukan, geng. Hanya karena nafsu sesaat, mungkin hanya 5 menit atau 6 menit saja, dia orang itu menikmati nafsu itu, tapi hidupnya itu hancur dan juga sungguh-sungguh memalukan Indonesia. Kalau macam ini, apa bedanya antara manusia dengan hewan? Dan saya akan menunjukkan kepada korang semua macam mana kronologi sedetailnya. Langsung kita saja meminta pendapat ataupun mendengarkan cerita dari orang yang bersangkutan ataupun majikan tersebut ataupun dokter tersebut ya, yang telah menjadi majikan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Okey, saya cerita. Kisahnya semalam Isnin 29 Julai, saya sampai rumah baru, lepas potong rambut dalam pukul 9.20 malam. Masa saya nak masuk rumah, saya nampak ada dua lelaki berdiri dekat rumah bertentangan dengan rumah saya. Dan saya ingat orang biasa-biasa je lah, sebab kawasan rumah saya ni memang ramai orang lalu lalang. 9.40 malam isteri saya nak berangkat pergi kerja, jadi saya dan anak-anak babaikan dia di depan rumah. Bila mana seorang lelaki datang and approach saya, saying dia duduk depan rumah saya dan dia nampak ada dua lelaki masuk rumah saya. Saya tak pernah kenal dia, jadi saya ambil ringan apa dia cakap. Plus tak logik ada orang masuk rumah saya dikala saya dan wife ada dekat rumah. Tapi bila saya teringat balik dua lelaki yang awal-awal saya nampak tadi, saya jadi cuak dan saya sergah mate saya, tanya ada ke dua lelaki masuk dalam rumah ni, sebab kalau itu kenalan diorang untuk hantar barang ke, saya okey je. Tapi kalau diorang tak kenal dua lelaki tu, saya nak report polis untuk tengok-tengokkan ke rumah saya atas dasar keselamatan. Dan saya gertak habis-habisan mate saya. Hujung-hujung tu mate Indonesia saya cakap, dah pulang tuan. Saya lega, kiranya diorang kenal dua lelaki tu dan mungkin dua lelaki tu dah pulang. Kiranya tak perlulah saya call polis, risau bagai. Bila saya cerita dekat isteri saya pasal dah pulang ni, terus isteri saya cakap, maksudnya pernah masuk dan kemungkinan ada lagi. Jadi kami decide to check on CCTV kami. And bila saya go through playback, 8.36 malam mate pertama saya letak botol depan CCTV untuk blok pandangan. 8.40 malam mate kedua saya pusing CCTV menghadap TV. Kemuncaknya 9.25 malam, masa saya baru balik dan masa saya dan bini ada dekat tingkat atas rumah saya, dibawa masuknya dua lelaki. And bila saya forward CCTV tu, saya tak nampak dua lelaki ni keluar. Masa ni isteri saya dah dekat tempat kerja. Dia panik. Dia call saya, suruh saya selamatkan baby kami yang tengah tidur bersama mate-mate saya. For information, seminggu sekali bini saya on call. Jadi bila bini saya tiada di rumah, saya akan minta dua mate saya ni tengokkan baby sementara saya nak tidurkan dua abangnya yang lain. And masa ni saya fikir, kalau saya serbu bilik tu seorang diri, satu, saya outnumbered by dua lelaki tadi yang bilnya agak besar berbanding saya.
kedua, takut dia apa-apakan anak saya yang sedang tidur ataupun anak-anak saya yang lagi 2 orang tu. Jadi saya decide to call 999, disambungkan kepada polis. 11.10 malam saya call, 11.20 malam 3 peronda polis datang. Saya cerita kepada polis yang baby saya ada dalam bilik sekali dengan maid. Jadi plan saya adalah saya nak call salah seorang mate saya, minta dia hantar baby dekat saya, dekat tingkat atas dengan alasan saya nak pakaikan krim eczema, dan immediately lepas baby tu dihantar kepada saya nak bagi signal kepada polis untuk serbu bilik mate saya. Akan tetapi mate saya tak angkat call. Jadi saya bersama polis decide tu terus serbu bilik mate saya tu. Stand by. Bila pintu dibuka, nampak baby saya tengah tidur dalam roka di tengah-tengah antara 2 katil mate saya, dan nampak 2 kelibat lelaki bersorok dalam selimut atas katil mate saya. Yeah, I know girlfriend my cousin. Polis suruh saya ambil baby dan polis ajar 2 lelaki tersebut dan memandangkan 2 lelaki tersebut masuk atas jemputan mate dan bukan pecah masuk, tak boleh nak tangkap 2 lelaki tersebut. Polis bagi saya settle sendiri dengan mate dan memang saya maki mate saya, saying saya kecewa gila babi dengan diorang. Saya layan diorang seperti manusia, tapi layanan binatang diorang bagi kat anak-anak saya. Dedahkan anak-anak saya dengan orang tak dikenali. And what if anak saya menangis masa diorang tengah buat projek tu? Mau dicederakan atau dibunuh anak saya tu. Saya call agensi setiap mate saya. Pagi tadi agensi kepada mate Indonesia dah ambil mate Indonesia saya. Yang mate Filipina ni menunggu masa je. Pengajaran yang saya dapat is trust no one dan jangan bagi muka kepada mate ni. Dulu saya pernah dapat mate Indonesia hisap rokok. Kami belajar dari situ, jangan bagi muka dah, tapi nampaknya kena jangan bagi muka lagi dan lagi. Dan bila saya tanya mate Filipina saya, katanya semalam merupakan kali pertama mereka bawa lelaki masuk rumah. Dan syukur Allah nak tunjuk even kali pertama dah kantoi. Alhamdulillah kami sekeluarga selamat dan terima kasih atas konsen kalian. Sorry yang teramat video ini panjang. Baik geng, karena saya ini orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia juga, dan saya tegaskan dulu ya sebelum video ini saya lanjutkan, jadi tak semuanya orang Indonesia macam itu. Jadi khusus untuk orang Malaysia, jangan berprasangka buruk kepada semua orang Indonesia macam itu. Itu mungkin hanya segelintir-segelintir saja ya geng ya. Dan kalau benar-benar ada lagi dan lagi terjadi hal-hal yang macam ini, kami sebagai rakyat Indonesia, mewakili seluruh rakyat Indonesia, rela kamu buang, kamu hukum, dan kamu caci maki rela. Karena itu sudah tanggung jawab dia orang. Dia berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Kita tak boleh apa-apa sebagai warga Indonesia, hanya mencoba meluruskan. Dan kenapa video ini saya tayangkan? Video ini sebagai contoh hal-hal yang buruk yang tak patut kita pakai macam itu geng. Jadi jangan salah, takutnya nanti ada orang-orang ataupun netizen Indonesia yang cakap kau orang ini hanya menunjukkan kejelekan-kejelekan orang Indonesia saja. Kalau itu betul-betul jelek atau itu kurang bagus yang tak patut kita contoh, ya gak apa-apa, harus kita tayangkan, harus kita viralkan biar dia orang itu tahu, biar nampak sendiri mata macam mana sudah melebar meluas ke media sosial mana-mana, biar dia orang itu malu. Dan ini salah satu orang Indonesia yang tak punya adab, yang tak punya tanda terima kasih, dan orang yang tak punya akal yang sehat nih geng. Coba bayangkan geng, tahu sendiri di Indonesia sini itu nak mencari pekerjaan begitu susahnya. Adapun pekerjaan sebagian mungkin tak sesuai dengan tenaga yang korang keluarkan. Ketika kalian itu boleh mendapatkan majikan ataupun bos ya, ataupun pekerjaan di luar negara, di Malaysia, dan majikannya itu baik-baik sangat, sampai-sampai seorang majikannya itu menganggap korang itu sebagai keluarganya sendiri. Lalu korang itu tak
tak tahan dengan hawa nafsumu, lalu membuatlah hal yang macam ini. Apa orang tak pikir panjang, nanti itu endingnya macam mana? Apa kalau macam ini, geng? Apa bedanya hewan dengan manusia, geng? Hewan juga punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Bedanya kalau manusia itu boleh menahan dan tahu siapa lawan jenisnya dan di mana tempatnya. Kalau itu pasangan kita sendiri, di rumah kita sendiri, maksudnya apa, suami istri macam itu di rumah sendiri, itu tak ada hal, itu malahan sebuah kewajiban. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tanpa ada status, lalu dilakukan juga di tempat orang, bahkan di negeri orang, bahkan di tempat majikan sendiri macam ini, aduh. Ini, geng, ini yang membuat hilang kepercayaannya orang Malaysia kepada orang Indonesia. Ini hal-hal yang macam ini, geng. Ini yang membuat hilang. Saya pun jadi malu, geng. Wah, Masya Allah. Saya pun juga pernah bekerja di Malaysia. Saya disambut oleh bos saya, majikan saya itu macam keluarga sendiri juga. Tapi kita takut mau lakukan apa-apa, dan bukannya takut, tapi ya kita sadar dirilah ya. Kita sudah dibantu gitu, buat apa lakukan ini dan ini lagi. Ya Allah. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang kurang bagus itu jangan dibawa ke luar negara, jangan dibawa ke Malaysia. Bukan hanya memalukan ke orang saja, tapi ini sungguh memalukan di seluruh Indonesia, geng. Karena kenapa? Ini pasti viral, geng. Pasti viral di mana-mana, di media sosial mana-mana. Ini pasti viral dan semua orang boleh tengok. Bukan hanya Indonesia dan Malaysia, bahkan seluruh dunia boleh tengok ini. Ini sungguh-sungguh benar memalukan, geng. Masya Allah. Sekarang kita tengok ini pandangan ataupun perasaan orang Malaysia sendiri bila tengok video macam ini tuh macam mana pandangan ataupun perasaan orang Malaysia. Oke, kita tengok dulu videonya. Ush, kalau kita tengok video yang Dr. C cakap pasal mate dia tu, Jadi saya bersama polis decide to terus serbu bilik mate saya tu. Stand by. dan juga kita tengok video macam mana tertangkapnya mereka bila mereka ada atas katil, lelaki keluarga asing tu, diorang tak berbaju dengan anak dia, baby ada dekat dalam baby rocker tu. Takut kita sebab manalah tahu kalau ada benda-benda yang tak diingini terjadi. Jadi kita nak tengok daripada perspektif undang-undang pasal kes Dr. C ni. Sebelum kita pergi kepada undang-undang, saya nak pesan kalaulah kita dah ada gerak hati ataupun insting macam Dr. C kata, kalau kita ikut video dia keseluruhan tu, dia kata ada orang dekat kawasan rumah dia tu kata dia nampak ada 2 lelaki masuk. Kat situ kita dah rasa tak sedap hati. Jadi tolong pantau, sebab Dr. C kata lepas tu dia ada jumpa mate dia tu, dia tanya, dia kata sudah pulang tuan. Itulah yang diceritakan. Kena tengok full video daripada Dr. C sendiri. Kat sini bila kita ada rasa gerak hati, anak tu kalau boleh jangan bagi kepada mate ni untuk jaga, okey. Dan seterusnya bila kita tengok Dr. C ada buat panggilan, lepas tu ada call polis peronda, dia tak ambil tindakan sendiri. Saya sangat respect juga, sebab dari satu sudut betul takut berlaku konfrontasi, contoh Dr. C turun bergaduh ke apa ke dan kena tikam ke apa ke, bahaya kan. Jadi dalam keadaan ni Dr. C dah ambil langkah untuk call polis peronda dan tahniah PDRM cepat juga bertindak. Cuma ada satu yang saya tak berapa rasa best dan seronok, sebab saya nak tengok ending dia. Mereka ini ditahan, dibawa ke balai untuk disoal siasat. Jadi kalau kita tengok video tu, seolah-olah dekat Malaysia ni tak ada undang-undang berkaitan dengan menceroboh rumah orang. Sebelum kita nak pergi kepada menceroboh rumah orang ni, jom kita tengok satu laporan berita yang berlaku di Sabah pada tahun 2022. Kalau tengok laporan berita ni, seorang lelaki dia masuk ke dalam sekolah, dia masuk ke dalam sekolah, lepas tu dia cuba nak bagi gula-gula dekat budak darjah 4. Budak darjah 4 ni tengok, budak darjah 4 ni kata tak nak. Lepas tu itu pada 26 September dan seterusnya pada 27 September sekali lagi dia masuk. Nampak penceroboh ni kalau dia dah masuk rumah kita ke, kalau dia dah pergi ke tempat kita ke, dia dah terbiasa, takut dia datang lagi.
Jadi pada 27 September tu sekali lagi ada budak lelaki nampak di dekat kawasan tandas. Dia bagi tahu pada cikgu dan pihak sekolah telah buat laporan polis dan pihak polis siasat. Cuma kalau ikut laporan berita ini dia tidak dikenal pasti. Okey. Jadi kita patah balik kepada cerita Dr. C ni. Takutlah dekat rumah kita kalau orang masuk kita pergi buat laporan polis, kata pencerobohan, tak ada apa-apa beza sebab Dr. C kata ini bukan pecah masuk. Ya, di bawah kanun keseksaan dia ada dua jenis. Satu pecah masuk dan satu lagi adalah pecah masuk ni di bawah seksyen 445 kanun keseksaan dan satu lagi adalah pencerobohan seksyen 441 kanun keseksaan. Kita tengok apa seksyen 441 kanun keseksaan ni kata, barang siapa yang masuk ke dalam atau ke atas harta ni rumah lah yang dimiliki seseorang dengan niat untuk melakukan sesuatu kesalahan atau menakutkan, mengaibkan atau menggusarkan mana-mana orang. Jadi kat sini contoh kalau kita pergi dekat rumah orang, kita nak gaduh dengan dia, kita nak maki hamun dia ke apa, kita masuk terus dalam rumah dia, kita maki hamun dia, kita serang dia, kita tak pukul, itu boleh jadi pencerobohan di bawah seksyen 441. Jadi dalam keadaan ni, lepas Dr. C panggil polis peronda, sepatutnya pergi ke balai polis untuk buat laporan polis sebab di bawah seksyen 107 kanun prosedur jenayah adalah menjadi tanggungjawab polis. Dia perlu ambil laporan polis tersebut, dia akan tengok ada ke tidak elemen jenayah. Kalau ada elemen jenayah bawah seksyen 441 ni, orang ni masuk tanpa kebenaran sebab Dr. C kata maid dia bagi masuk. Sebab tu tak kira pecah rumah. Tak boleh sebab owner dalam rumah tu kalau kita tengok adalah Dr. C dan dia tak ada pengetahuan langsung. Dia tak tahu, dia tak bagi keizinan. Itu kan harta milik dia selaras dengan seksyen 441 ni. Dan perbuatan mereka tu masuk dalam bilik tu, kalau kita tengok dengan tak pakai baju ni atas katilnya, apa tujuannya? Jadi dengan baby dekat tengah-tengah. Jadi saya kalau dalam kes begini, bila dah pergi buat laporan polis mungkin siasatan at least tahan lah untuk siasatan dekat balai ke apa ke, dia adalah merupakan satu tindakan yang tegas. Kalau tadi warga asing yang masuk tu, Malaysia ni undang-undang ni tegas dia jadi takut nak buat lagi. Tapi bila mereka terlepas bebas tu, walaupun Dr. C dah berhentikan maid dia tu, ada kemungkinan dia pergi rumah majikan lain, dia buat perkara yang sama, yang maid dia Filipina dan juga Indonesia tu. Ada kemungkinan juga yang dua warga asing lelaki tu buat perkara yang sama, dia rasa macam tak ada apa-apa, ada panggil polis datang, sebab ayat Dr. C kata dah ajar, dilepaskan. Jadi kat sini tolong kalau situasi ini berlaku, ada orang masuk rumah kita ke, dia datang nak maki hamun ke apa ke, contohlah nak serang ke apa ke, ataupun dia tak semestinya bila menceroboh tu perlu ada perbuatan jenayah. Kalau kita tengok yang kes dekat Sabah tu, dia masuk dia nak bagi gula-gula, tu polis nak siasat. Dan dalam keadaan ni pergi buat laporan polis, ambil tindakan. Mungkin karena Dr. C itu terlalu baik ya dan nggak mau ribet mungkin ya. Jadi ya sudah, kita pasrahkan saja kepada polis macam itu. Tapi pendapat dari si wanita Malaysia itu saya setuju juga, geng. Itu demi kenyamanan jangka panjang yang akan datang apabila ada orang yang melakukan hal yang macam itu lagi, biar takut. Dan juga untuk keamanan, kenyamanan masyarakatnya. Jadi apabila ada orang asing mau ke tempat kita gitu, biar tak berani macam itu. Wah, ini kalau kita contoh, kita terapkan di Indonesia, bagus ini, geng. Keren nih, geng. Tak ada maling di tempat kita ya. Video ini tuh viral di mana-mana dan dampaknya itu juga ke siapa-siapa, bukan hanya orang Malaysia saja. Dampak yang paling besar ini kepada orang Indonesia yang betul-betul bekerja di Malaysia, yang betul-betul tulus untuk mencari nafkah di Malaysia. Nama baik Indonesia, bahkan pekerja Indonesia seluruh di dalam Malaysia itu tercoreng kejelekannya, geng. Sekarang kita nak minta pendapat,
ataupun suara dari seorang TKI tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia yang betul-betul bekerja, itu macam mana pendapat dari korang. Kita tengok dulu videonya. Membawa masuk 2 lelaki. Nampaknya lelaki ini abang-abang bawang. Saya nggak usah sebut nama negaranya, pasti semua paham. Seorang TKW Malaysia ketahuan membawa 2 lelaki masuk ke rumah majikannya. Majikannya tersebut adalah seorang dokter. Dan saya juga baru saja menonton video tersebut. Sang dokter dari Malaysia ini merasa amat kecewa ketika TKW pembantu rumah tangganya ini yang sudah diperlakukan dengan sangat baik, tetapi melakukan perbuatan yang sangat bejat. Ketika digerebek polisi, dibuka kamarnya, ada 2 lelaki abang bawang tidak berpakaian. Ini sangat miris. Untuk TKW-TKW bekerja dimanapun, tolong jaga adab, bawa nama baik Indonesia di negara orang. Jangan melakukan tindakan kurang ajar yang memalukan bangsa Indonesia. Hal ini sangat miris. Terserah kalian mau menghujat saya, kalian mau mencaci maki saya, yang penting video ini untuk edukasi. Jadi kalau kalian bekerja di negara orang, tolong jaga nama baik bangsa. Apalagi rumah tersebut rumah majikan kamu, rumah di mana tempat kamu mencari rezeki, kok kamu kotori sedemikian rupa. Saya sangat malu melihat video ini. Lebih-lebih tindakan tersebut dilakukan oleh dari negara saya. Ya Allah ya Robbi. Ya memang ini tidak mewakili keseluruhan, tapi ini sebagai pengajaran untuk para mbak-mbak TKW yang pecinta bawang. Kalau kalian melakukan tindakan yang kurang ajar, jangan sampai kalian melakukan tindakan itu ke rumah majikan kamu. Bikin malu saja. Kenapa, Weng? Kenapa dia orang tadi itu malu? Ya karena dampaknya ke semuanya. Yang melakukan hanya satu. Oke, seperti contoh ya, orang Indonesia yang berada di Malaysia itu seperti contoh ada 100 saja, 100 orang saja, tak payah banyak-banyak. Ada 1 orang yang melakukan kejahatan yang memalukan yang macam ini. Ini dampaknya ke 100, ke 99-nya orang tadi itu semuanya kena dampak kejelekannya, kan. Yang kita ini benar-benar untuk mencari rezeki yang benar-benar halal di sana, yang betul-betul itu pun semua kena. Dan dampaknya yang paling besar lagi itu kepada majikan-majikan Malaysia. Dia orang itu pastinya takut mau mengambil pekerja dari Indonesia. Kita ini harus sadar diri, geng. Sudah SDM rendah, tak punya adab, tak punya kesopanan, tak ada tanda terima kasih. Apalagi yang mau dibanggakan, ya Allah, ya Allah. Lagi-lagi membuat malu negara macam ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kita berdoa bersama-sama saja, geng ya. Dan saya tegaskan lagi untuk para majikan-majikan Malaysia ya, tak semuanya orang Indonesia macam itu. Masih ada orang-orang baik yang macam itu. Dan apabila para tuan ataupun puan nak ambil dari pekerja Indonesia, silakan, tapi koleksi dulu macam mana perlakuan dia orang itu, baik ke tak baik macam itu ya, geng. Semoga dan kita ini berdoa bersama-sama agar orang-orang Indonesia, bukan orang Indonesia saja, semuanya orang-orang yang melakukan atau yang mempunyai pikiran yang macam itu, kita doakan saja semoga diberi kesadaran agar tak melakukan hal yang macam itu lagi, dan semoga Tuhan juga memberikan kesadaran dan juga mengampuni dosa-dosa yang telah dia orang perbuat. Yang pada intinya semoga dia orang cepat bertaubat, dan semoga saja ini tak sampai mendampak ke kawan-kawan kita yang sedang bekerja di Malaysia. Oke, dengan semua video yang saya tayangkan ini semoga ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.